Ya, kita kan sudah masuk di era modern ini. Persoalan poligami, persoalan mesti ada, tetap berjalan. Perkembangan itu masih ada. Sekarang itu kan kita sudah masuk di era modern yang serba masuk pada era globalisasi, di mana ada produk hukum yang lahir di era modern ini. Misalnya undang-undang cyber. Ingin bertanya kepada Dr. Lutfi, materi yang pertama, begini Bapak, dalam hal kan memang kita pahami bahwa Islam itu kan ya Islam undang-undang dasar hukum Islam Al-Qur'an hadis itu kan harus sholih fi kulli zaman. Secara normatif seperti hukum Islam terhadap undang-undang yang berada di media sosial sekarang. Karena kita melihat bahwa memang Indonesia di kehidupan sehari-hari itu luar biasa. Satu riset itu ya kalau di media kita itu sebagai warga yang kalau di media loh ya. Terus yang paling tidak beradab di media juga Indonesia masuk nomor 2 kalau tidak salah peringkatnya itu. Jadi apa respon hukum Islam misalnya ataupun untuk Mas Hasim, ini Mas Hasim sekarang menempuh S2 di Malang. Mudah-mudahan segera cepat selesai magisternya. Jadi begini Mas, nangani hukum yang sifatnya itu sekarang di era modern ini yang disebut dengan society 5.0 atau 4.0 atau 5.0 itu ada pernah terkait dengan mungkin ada pengalaman di menghadapi problematika hukum yang ada di media ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu sangat-sangat luar biasa ya dan kekinian banget ya, kekinian banget. Karena tentang baru ya, yang lagi diminati, sangat diminati bahkan sekarang sampai mau mengalahkan YouTube ya. Itu TikTok dan kontennya itu sangat tidak tidak Islami banget kebanyakan. Ya ada berapa persen lah yang Islami, tapi kebanyakan sangat tidak Islami, bahkan mengumbar aurat dan lain sebagainya. Nah, ini yang ditanyakan oleh saudara Jufri. Jadi bagaimana sih kontribusinya dalam hal ini secara realnya, dan bahkan Indonesia memang sangat luar biasa ya, bisa dibilang ya, tingkat bacanya sudah menurun drastis, bahkan ya nomor berapa dari belakang itu. Terus nyinyirnya bisa dikatakan masuk 5 besar, dan juga tidak beradabnya di media ya, itu juga masuk 5 besar. Ya monggo para pemateri, mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Lutfi dulu ya, Bapak Doktor, monggo. Kalau kita bicara tantangan hukum Islam era digital memang demikian pesatnya ya. Cuma harus kita pahami bahwasanya hukum Islam yang di Indonesia ini kan ada undang-undang IT itu kan undang-undang yang kemudian baru muncul ketika sudah ada yang namanya ya pelanggaran-pelanggaran seperti ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentu dalam konteks ini kontribusi hukum Islam itu bagaimana mendorong pemerintah untuk yaitu membentuk sebuah peraturan yang pada akhirnya ya undang-undang IT itulah yang kemudian dibentuk oleh pemerintah. Sehingga jelas ketika kemudian hukum Islam itu punya kontribusi, ya jelas punya kontribusi. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian mampu mendorong pemerintah, dalam arti orang-orang yang memang punya kompeten dalam hukum Islam, sampai kemudian ada peraturan undang-undang IT, ini tidak lain karena itu tadi, kegelisahan atau persoalan yang sudah demikian hebatnya ketika dihadapkan dengan hukum Islam itu tidak kemudian berpangku tangan, tapi nyatanya memang ahli dalam konteks menyajikan hukum Islam itu dalam bentuk ya peraturan-peraturan yang memang disesuaikan dengan apa yang menjadi tantangan pada era yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Bapak Dokter. Untuk selanjutnya sebelum kami kembalikan pada penanya, monggo Mas Wahid Hasim tunjukkan pada dengan tadi itu. Baik, terima kasih. Sebenarnya berkaitan dengan perkembangan zaman sebenarnya
undang-undang transaksi elektronik itu yang dimuat dalam peraturan perundangan pasal 11 tahun 2008 itu sebenarnya cukup jelas dan cukup gamblang. Karena memang di dalamnya itu yang sudah tadi saya sempat singgung, bahwa Islam itu tidak harus ada di dalam satu peraturan yang mutlak di dalam perundangan. Tetapi ada asas yang memang dapat kita petik, ada norma yang harus kita ambil. Contohnya apa? Di dalam Islam itu tidak boleh menyinggung orang lain, tidak boleh membuli. Dituangkan di dalam perundangan, atau tidak boleh mencaci di media sosial, dituangkan di dalam perundangan, masuklah sebagai satu bentuk perundangan, sebagai pembatas antara hak satu dengan hak yang lainnya. Nah, hal ini menjadi sangat penting untuk bangsa kita, agar undang-undang itu menjadi kontribusi yang besar bagi masyarakat sebagai pembatas antara hak satu dengan hak yang lainnya, untuk mewujudkan Indonesia ini agar lebih baik. Tentu. Pernahkah saya pernah nanganin satu undang-undang itu pencemaran nama baik, di pencemaran nama baik juga pernah kami tanganin perkara itu, yang endingnya menggunakan restorasi justice. Dia berdamai aja. Setelah masuk kita laporkan, masuk di kejaksaan, terjadilah perdamaian. Jadi ada nilai asas Islam itu menjadi nilai-nilai, karena di Islam tidak boleh mencaci. Asasnya kan masuk, normanya juga masuk di Islam. Jadi tidak UIT tentang Islam, hadis dimasukkan, tidak harus. Tapi ada nilai, ada norma yang ada, yang termaktub dan termuat di dalam undang-undang tersebut. Jadi sudah cukup jelas, termasuk perkara-perkara korupsi, perkara tindak pidana korupsi. Sebenarnya di dalam rumusan perundangan korupsi tidak masuk rumusan-rumusan Islam mungkin ya. Tapi ada asas dan norma atau moral yang ada di dalamnya yang tergantung, yang memang harus kita, jawaban saya, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Monggo, mungkin bisa ditanggapi atau ada feedback dari Saudara Jufri. Ya, sebenarnya logika yang saya gunakan juga sama dengan logika yang digunakan oleh Mas Muhammad tadi. Terkesan hukum Islam itu masukkan kalau dijawab. Ya jadi oke lah istilah modifikasi, inovasi dan sebagainya. Oke, ya ada begitu. Jadi ada begitunya. Tapi kok terkesan misalnya tadi disebutkan bahwa kita di Islam tidak boleh menjelas secara prinsip, secara nilai dan semacamnya. Akhirnya itu yang dijadikan dasar oleh kita bahwa memang undang-undang IDE misalnya itu sesuai dengan prinsip hukum Islam misalnya begitu. Jadi hukumnya dulu dibuat, baru setelah itu hukum prinsip dalam nilai-nilai dalam agama Islam dimasukkan, gitu kan. Jadi produk hukum dibuat dengan tadi disebut oleh Mas Muhammad itu sebagai orang Islam, memang orang Islam tapi tidak semuanya memiliki prinsip keislaman misalnya gitu. Jadi semuanya dibuat dulu, akhirnya dikembalikan nanti prinsipnya penyesuaian saja, tidak berangkat dari asas atau dasar yang ada di Islam begitu loh. Makanya ini yang kemudian disebut yang sering digugat oleh beberapa kalangan yang disebut dengan kita harus juga membaca bahwa ada yang mengatakan bahwa negara ini togut, negara ini yang begini. Ya memang karena secara faktual di media itu hukum Islam seakan-akan diseret-seret saja kepada aturan-aturan yang ada di Indonesia. Padahal secara paradigmanya misalnya banyak hal-hal yang mengambil dari kalau mengambil dari realitas yang ada mungkin iya, nggak apa-apa silahkan. Tapi mengambil dari beberapa paham atau doktrin dari paham lain begitu lah. Jadi itu yang mungkin kita sebagai praktisi hukum, sebagai akademisi di bidang hukum harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini memang pure ada prinsip hukum Islam di sana. Jangankan itu, kita jangan tarik kepada media di media misalnya. Kita tarik kepada hukum nusus misalnya. Di hukum nusus itu ada banyak peneliti, ada banyak akademisi yang seakan-akan masukkan itu. Jadi di kompilasi hukum Islam misalnya ada dakmuhul istri itu tidak diperbolehkan dalam negara, tidak diperbolehkan, akhirnya itu dianggap bertentangan dengan yang
Islam, karena Islam itu boleh memukul istri misalnya dalam rangka hanya litarbiyah misalnya begitu. Untuk litarbiyahnya tuh dalam posisi ini seperti apa kan begitu, masih belum dicontohkan secara real. Akhirnya banyak akademisi yang masuk-masukan kalau litarbiyahnya itu ditarik begini. Ya seakan-akan kita itu apa ya? Landasannya itu sudah kuat, prinsipnya sudah kuat, asasnya kuat, normanya kuat, tapi ketika merespon hukum membuat produk hukum, kita tidak bisa apa-apa, hanya nanti melihat bahwa hukumnya selesai dibuat dan kita masukkan saja prinsipnya sesuai dengan asas yang ada di agama kita begitu. Jadi itu yang mungkin respon saya kepada kedua narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat-sangat menarik sekali ya. Kalau bisa apa yang dikatakan atau disampaikan oleh saudara Jufri tadi ya, kalau bisa pinjam bahasanya, tidaknya bisa dikatakan seperti ini, hukum Islam itu bisa dikatakan yang terjadi di Indonesia, kontribusinya itu tidak sedia payung sebelum hujan seperti itu. Ya. Kalau bahasa sederhananya saja seperti itu ya. Ya kalau pinjam bahasanya yang sudah panjang lebar disampaikan oleh saudara Jufri tadi.